Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Dan untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke 21. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Kisah ini bermula sewaktu Asep disuruh keluar oleh Bimita karena Bimita mau berbicara dengan putri kembarnya. Kemudian Asep pun melangkah ke teras depan. Di halaman depan banyak pohon, dan di bawah salah satu pohon itu ada bangku yang terbuat dari kayu. Disitulah Asep duduk menunggu sambil memandang hilir mudiknya kendaraan di jalan yang melintasi rumah jadul tapi masih kokoh itu. Menurut pandangan Asep, Tina dan Tini itu sangat cantik sekali. Dan kalau dibandingkan dengan Anggraini, dia anggap seimbang. Hanya saja Tina dan Tini itu tampak kearap-arapan. Mungkin menurun dari ayahnya yang memang keturunan Arab. Lalu bagaimana seandainya Bimita serius untuk menikahkan Asep dengan kedua putri kembarnya? Mungkin takdir Asep sudah tersurat bahwa dia harus menikah muda. Lalu bagaimana dengan Anggraini dan Hui Ying? Tentang Anggraini takkan menyulitkan Asep. Diajak nikah siri, dia juga pasti mau. Padahal Asep belum juga menyatakan cintanya kepada putri Bu Ida itu. Mungkin yang agak sulit dipikirkan adalah Hui Ying, karena dia belum mau menjadi mualaf. Sedangkan di negara ini tidak bisa nikah dengan agama yang berbeda. Cukup lama Asep duduk di bawah pohon sirsa sambil menunggu Bimita selesai berbicara dengan kedua putri kembarnya. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, terdengar suara Bimita memanggil Asep dari ambang pintu depan. Kemudian Asep pun bangkit
dan menghampiri Bimita yang masih berdiri. Bimita pun berkata bahwasannya sukses. Mereka berdua itu mau menjadi calon istri Asep.
Beberapa saat kemudian, Bimita dan kedua putri kembarnya sudah berada di dalam sedan mobil Asep yang ditujukan ke sebuah toko emas yang kata Bimita paling bagus di kota itu. Dan setibanya di toko emas yang dituju, Asep menyuruh Tina dan Tini mencoba cincin emas putih bertatahkan berlian itu. Kemudian Asep pun menanyakan harga kepada pemilik toko emas itu. Lalu si pemilik toko menghitung di kalkulator dan memperlihatkan sederet angka yang membuat Bimita memekik tertahan. Tak lupa Asep juga menyuruh Bimita untuk membeli apa yang dia inginkan. Dan ternyata Bimita ini membeli kalung emas putih tanpa liontin. Kemudian mereka pun akhirnya pulang dari toko emas tersebut. Dan selama di perjalanan itu, Asep mengetahui bahwasanya besok Tina dan Tini akan kembali ke Jakarta. Dan Asep pun mengusulkan untuk mengantar mereka. Setelah mengantarkan Bimita dan kedua putri kembarnya itu, Asep pun pamit langsung pulang. Dalam perjalanan pulang dari rumah Bimita, Asep tersenyum sendiri di belakang setir sedan hitamnya. Karena dia telah mencapai suatu kemenangan yang gemilang. Bahwa Bimita dan kedua putri kembarnya sudah setuju Asep menikah dengan Tina dan Tini sekaligus. Tadinya Asep memikir akan sulit mendapat persetujuan mereka. Ternyata semuanya sepakat untuk mengikuti kehendak Asep. Jadi setelah acara dengan 58 ibu-ibu itu selesai, Asep akan duduk di depan penghulu dalam akad nikah bersama Tina dan Tini. Keesokan harinya jam 10 pagi, Asep sudah berada di dalam rumah Bimita. Si kembar sudah selesai berdandan. Keduanya mengenakan gaun yang sama. Bimita tidak mau ikut karena ada arisan ibu-ibu. Saat kemudian sedan hitamnya sudah dijalankan di jalan atas jalan aspal, Asep sengaja tidak menggunakan jalan tol karena ingin istirahat dulu di villa. Villa itu digadaikan pada Asep oleh seseorang yang senang bermain game online dan akhirnya dibeli dengan harga murah. Karena si pemilik kalah terus. Padahal villanya cukup bagus. Ada kolam renangnya segala. Posisinya pun terletak di puncak bukit, dikelilingi oleh kebun teh yang berliku-liku indah.
Dan di dalam villa itu akhirnya Asep pun bisa membuktikan status dari Tina dan Tini. Asep pun berhasil mengambil mahkota keduanya. Dan setelah selesai, Tini mengajak Asep gabung dengan Tina di kolam renang. Keduanya masih sama-sama dalam suasana kurang benar. Namun mereka tak peduli dan langsung keluar dari kamar. Kemudian menjeburkan diri ke dalam kolam renang. Tina tampak senang ketika melihat Asep dan saudara kembarnya sudah selesai dan bergabung bersamanya. Lalu mereka berenang dengan santai sampai mereka merasa lelah. Kemudian berdiri di bagian dangkal kolam dan berbincang-bincang santai di tempat itu. Setelah berjalan-jalan di seputar villa, mereka pun siap untuk diantarkan Asep ke rumah Pak D mereka di Jakarta. Lelaki tua yang dipanggil Pak D oleh mereka itu adalah kakak kandung ayah Tina dan Tini. Ayah Pak D orang Jawa, tapi ibu Pak D-nya itu orang Arab. Itulah sebabnya lelaki tua itu dipanggil Pak D oleh Tina dan Tini. Dan setelah mengantarkan keduanya ke rumah Pak D mereka, Asep pun pulang ke rumahnya tanpa belok sana dan belok sini, kecuali makan di rest area jalan tol. Dan besok paginya Asep akan menyaksikan dimulainya pembangunan hotel barunya di belakang hotel lama. Tentu saja dia sudah laporan kepada Mbak Mona tentang perkembangan itu. Mbak Mona pun yang ternyata sudah mulai halim sangat menyambut rencana itu. Ia bahkan berjanji untuk membantu Asep kalau ada kekurangan modal dalam pembangunan hotel bintang 4 tersebut. Bahkan Mbak Mona ingin agar nanti dibuatkan kamar rahasia yang terletak di bawah tanah. Disitulah Mbak Mona dan Asep bisa mengadakan pertemuan rahasia. Asep pun meminta arsitek membuat desain kamar di bawah tanah itu secara layak dipakai oleh wanita setajir Mbak Mona. Sebenarnya Asep ingin beristirahat total selama seminggu dari hal yang berbau itu. Pokoknya dia harus konsen pada ke-58 wanita nanti agar mereka tidak kecewa dengan perhatian yang diberikan oleh Asep.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.